Selamat pagi Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Silakan bagi berdiri Bapak Ibu. Ya. Coba ditengok yang ke belakang Bapak Ibu. Katakan shalom, halo. Shalom. Iya. Puji Tuhan ya. Bapak Ibu, saya tadi waktu di parkiran Bapak Ibu ada seperti orang baru Bapak Ibu. Tolong yang baru hadir angkat tangan. Yang baru hadir angkat tangan. Ya, itu ada Pak Iza yang baru hadir Pak Iza. Aplausnya mana Bapak Ibu? Itu keluarga dari mana ya? Oh, dari Bu Yati ya. Iya, puji Tuhan kalau Mas boleh hadir pada saat ini. Semoga di kemudian hari yang minggu yang akan datang boleh hadir juga beribadah bersama-sama dengan kami. Baik Bapak Ibu, sudah siap untuk memuji Tuhan pada pagi hari ini? Sudah siap untuk menerima berkat Tuhan pada pagi hari ini? Sudah siap untuk menerima perjamuan suci pada pagi hari ini? Ya, baik, kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan nyanyikan sebuah lagu Roh Kudus Kau hadir di sini.
siapkan hati Bapak Ibu untuk Bapak Ibu. Siapkan hati Bapak Ibu, buka hati Bapak Ibu, ada Roh Kudus hadir di hati Bapak Ibu. Ada Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita. Bila Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita, yang sakit diberikan kesembuhan oleh Tuhan, yang berkorban akan ditolong oleh Tuhan, dan yang lemah akan dibuat oleh Tuhan. Ada amin Bapak Ibu. Haleluya, haleluya. Ibu Bapak Senior berdoa untuk membuka dalam ibadah kita pada pagi hari. Bapa yang Maha Baik, Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang menjadi sesembahan kami. Pada pagi hari ini Bapa, kami seluruh jemaat-Mu, kami seluruh pelayan-pelayan Tuhan menghadap hadirat Engkau. Kami mohon kuasa-Mu akan memenuhi hati kami. Kuasa Roh Kudus akan mempengaruhi seluruh kehidupan kami, sehingga pada pagi hari ini kami seluruh jemaat-Mu yang hadir di tempat ini, kami boleh dicurai dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga dengan kekudusan daripada Engkau kami senantiasa hidup menurut kehendak daripada firman Allah. Itu sebabnya saat ini Bapa, Tuhan kuduskan seluruh kehidupan kami yang hadir, sehingga hati kami hanya tertuju kepada Engkau, sehingga berkat Allah tercurah, berkat rohani yang membawa semangat kepada kami untuk tetap mengabdi kepada Engkau dengan hati yang sungguh-sungguh. Saat ini Bapa, urapan kuasa Roh Kudus memenuhi seluruh jemaat-Mu, memenuhi seluruh hamba-hamba Engkau khususnya, supaya tangan-tangan yang memainkan musik diurapi oleh kuasa Roh-Mu yang kudus. Hamba-Mu dipenuhi dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga pada pagi hari ini kami boleh mendapatkan kekuatan baru oleh kebenaran firman-Mu, oleh perjamuan kudus yang membawa kami makin mengasihi Engkau, makin dekat kepada Engkau. Terima kasih Bapa. Kami serahkan kebaktian ini dari awal sampai akhir ke dalam pimpinan Roh-Mu yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan, doakan. Amin. Terima kasih, tetap bangkit berdiri Bapak Ibu. Ya. Sudah siap puji Tuhan? Beri aplaus Bapak Ibu. Belum tepuk tangan dulu. Ya, kita akan menyanyikan satu pujian. Ku diberi kuasa. Ada putaranya pujian.
Saya ngerti kalau berdiri lama-lama itu capek. Bapak Ibu, ada yang spesial pada pagi hari ini, yaitu ada satu persembahan pujian. Kalau dulu namanya The Virgin, Bapak Ibu, tapi karena ini sudah berumah tangga, jadi All The Virgin yang akan menyampaikan sebuah pujian pada pagi hari. Ayo silakan. Rupanya keluarga muda sudah mulai Pak Ishak. Artinya Bapak Ibu nanti ya mungkin yang lain kaum pria maupun kaum wanita dan sebagainya mungkin akan bisa melakukan hal yang sama. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, kita akan melanjutkan pujian kita pada saat ini. Ya, ini yang sering respon, sering request ke saya, Pak Nono lek pimpin pujian ya lagu Jawa. Pasti masih ada semacam itu. Itu kita akan nyanyikan lagu Uripku ing Astane Gusti. Uripku ing astane
puja. Bapak Ibu, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan angkat satu pujian, hanya Kau. Kau
persekutuan yang mulia kekal selama-lamanya. Karenanya pada pagi hari ini kami bersyukur Tuhan membuka kesempatan untuk kami bersama-sama seluruh jemaat Tuhan membangun ibadah untuk menyenangkan hati Tuhan, membangun ibadah untuk bersekutu lebih dalam, lebih karib lagi bersamamu. Dan pada pagi hari ini kami bersama-sama memberi hati bagi Tuhan, mempersembahkan hati bagi Tuhan, menyatakan isi hatimu, kehendakmu, perintahmu bagi kami semua. Hamba berserah dalam pertolongan Roh yang kudus dan beracara lebih lanjut di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Shalom. Kita bersyukur atas kebaikan Tuhan sehingga pada minggu yang pertama di bulan Juni ini kita dapat bersama-sama berhimpun, bersekutu untuk beribadah dan melayani Tuhan. Kita bersyukur diberi panjang umur, kita bersyukur diberi kesehatan, kita bersyukur diberi kesempatan baik untuk membangun ibadah. Tadi pada awal ibadah, Bapak Nuno menyapa kita semua dan melihat ada satu keluarga yang wajahnya tampak ini orang baru ya, dan ternyata beliau ini adalah cucu mantu dan cucu dari Ibu Yati ya. Ibu Yati bersyukur pada Tuhan cucunya dapat bersama-sama dengan cucu mantu untuk beribadah di pagi hari ini dalam satu kesepakatan mau mengabdi kepada Tuhan Yesus, mengabdi kepada Gusti Yesus Sang Juru Selamat. Tentu Ibu Yati bahagia banget ya, karena cucunya dan cucu mantunya ada bersama-sama membangun ibadah pada pagi hari ini. Dan saya percaya kesukaan yang dari Tuhan akan bertambah-tambah dalam kehidupan keluarga Ibu Yati, anak dan cucu ya. Dan kita juga bersyukur tadi ibu guru sekolah minggu dan orang tua murid sekolah minggu bersama-sama mempersembahkan pujian bagi Tuhan. Dan kita percaya bahwa satu hari nanti tidak hanya ibu-ibunya tapi juga bapak-bapaknya ya akan ikut serta ya. Dan tentunya bagi kita semua diberi kesempatan yang sama untuk melayani Tuhan. Bapak Ibu, pada pagi hari ini kita akan bersama belajar tentang ciri khas yang ada dalam hubungan Gusti Yesus sebagai Gembala Agung dengan domba-dombanya. Jadi ciri khas hubungan
antara Sang Gembala Agung dengan domba-dombanya. Kita bersama akan belajar dan merenungkan firman Tuhan ini. Nah, kita akan baca dari Injil Yohanes pasal 10 ayat 22 sampai dengan 30. Injil Yohanes pasal 10 ayat 22 sampai dengan 30. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita baca bersama. 2, 3. Tidak lama kemudian tibalah hari raya Pentabisan Bait Allah di Yerusalem. Ketika itu musim dingin dan Yesus berjalan-jalan di Bait Allah di Serambi Salomo. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepada kamu, tapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku, itulah yang memberikan kesaksian tentang Aku. Tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-domba-Ku. Domba-domba-Ku mendengarkan suara-Ku, dan Aku mengenal mereka, dan mereka mengikut Aku. Dan Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapa-Ku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Amin. Dalam ayat-ayat yang telah kita baca, kita menemukan beberapa hal atau beberapa pokok pikiran yang penting yang menunjukkan ciri khas yang menandai hubungan antara Gembala yang baik, Tuhan Yesus, Gembala yang agung, Tuhan Yesus sendiri, dengan domba-dombanya. Nah, kita perlu menghayati beberapa pokok pikiran tentang ciri-ciri khas yang menandai hubungan antara Gembala Agung dengan domba-dombanya. Ketika kita menghayati nilai-nilai tersebut, lalu kita mengamalkannya, maka kita adalah gereja Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan. Kita akan menjadi domba-dombanya yang menyenangkan hati Tuhan Yesus, Gembala yang baik bagi kita. Tuhan Yesus, Gembala Agung bagi kita. Demikianlah yang akan terjadi di sepanjang perjalanan hidup kita. Nah, tadi kita baca bahwa pada waktu menjelang hari-hari peringatan Pentabisan Bait Allah, Tuhan Yesus ditanya oleh orang-orang Yahudi tentang diri Yesus sebagai Mesias, sebagai Juru Selamat. Dan Tuhan Yesus menjelaskan bahwa Aku sudah memberitahu kepadamu, tapi kamu tak percaya. Aku melakukan segala yang Bapa perintahkan sebagai wujud atau bukti
bahwa akulah Mesias, kamu tetap tidak percaya. Memang kamu bukan domba-dombaku. Nah, tetapi Tuhan Yesus melanjutkannya bahwa domba-dombaku itu mendengar suaraku. Domba-dombaku itu mendengar suaraku dan aku mengenal mereka. Mereka mendengar suaraku dan mereka mengikuti aku. Nah, ini merupakan tanda yang khas. Domba-dombaku mendengar suaraku, domba-dombaku mengikuti aku. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Bapak Ibu semua, kita sekalian adalah orang-orang berdosa yang telah dilawat oleh Tuhan. Lalu kita mengakui segala dosa pelanggaran kita kepadanya. Kita mohon ampun kepadanya, dan Tuhan Yesus Gembala yang baik itu mengampuni kita melalui karya pengorbanan Kristus di kayu salib. Beliau telah membayar lunas, membeli kita dari tuan yang lama, yaitu si dosa dan pembuat dosa, itu adalah iblis, setan. Kita telah ditebus oleh darah Yesus. Kita telah ditebus oleh pengorbanan Yesus. Darah Yesus tercurah untuk membeli kita dari cengkeraman dosa dan maut. Oleh curahan darah Yesus yang tercurah pada waktu dia disalibkan di Bukit Golgota, semua itu membayar kita dari cengkeraman dosa, dari cengkeraman maut, dari cengkeraman tuan yang lama, si iblis, setan. Kita dibeli, ditebus dengan darah Yesus. Dan oleh kuasa kebangkitan Yesus, saudara dan saya dilahirkan baru. Suratan Petrus mencatat itu bahwa oleh kebangkitan Yesus kita dilahirkan baru menjadi anak-anak Tuhan, menjadi domba-domba gembalaannya yang pasti dijagai, dibela, dipertahankan dengan tangannya yang kuat. Yesus sebagai gembala yang baik, Yesus sebagai gembala yang agung, menggenggam kita dengan tangannya yang kuat. Yesus sendiri berkata, Bapa surga bersama dengan aku bersama dengannya menggenggam domba-domba Allah, menggenggam hidup kita dengan pembelaan, dengan pemeliharaan, dengan satu kepastian, kamu tidak akan binasa. Tidak ada seorang pun atau kuasa apapun yang dapat merebut dirimu dari genggaman tanganku. Engkau berada dalam genggaman tanganku, dalam genggaman tangan Bapa yang maha kuat, yang tidak tertandingi. Nah, mari bersama-sama sebagai umat Tuhan
kita hayati kebenaran ini sebagai tanda-tanda atau ciri khas yang spesial dari Tuhan. Tuhan Yesus sudah menebus kita. Tuhan Yesus sudah memberikan hidup kekal bagi kita. Tuhan Yesus memberikan keselamatan abadi untuk kita. Dan Dia berkata, aku dan Bapa satu. Dan kami bersepakat untuk menggenggam hidupmu. Dan tidak ada kuasa apapun yang dapat merebut dirimu dari genggaman tanganku. Amin. Saudara, kebenaran ini harus dihayati setiap hari. Direnungkan, disyukuri, dibanggakan. Sembah Tuhanmu, Yesus Kristus. Engkaulah Gembala yang baik, yang sudah menebus aku dari cengkraman dosa dan maut. Engkau telah melahirkan aku menjadi anak-anakmu. Kau jadikan aku domba-dombamu yang kau sayangi, yang kau pelihara, yang kau bimbing untuk tetap di jalan Tuhan, mencapai sasaran-sasaran yang ditetapkan oleh Tuhan. Nah, saudara, beberapa minggu yang lalu ketika saya mempersiapkan khotbah tentang gembala yang baik, Tuhan ingatkan saya bahwa kamu perlu menyampaikan kepada seluruh jemaat, terutama kepada keluarga muda. Mereka adalah generasi yang akan melanjutkan pelayanan ibadah kepada Tuhan, dan mereka harus diajak bersama-sama untuk lebih lagi melayani Tuhan, karena mereka pasti satu hari akan punya anak, dan mereka harus dipersiapkan menjadi teladan bagi anak-anak. Apa yang mereka perbuat di masa muda mereka akan dilihat oleh anak-anak mereka, dan mereka harus jadi teladan dalam tutur kata, teladan dalam perbuatan, teladan dalam sikap hidup, teladan dalam perjuangan hidup bersama dengan Yesus Sang Gembala baik, sehingga keluarga-keluarga muda akan menjadi berkat bagi anak-anak mereka, serta menjadi berkat bagi generasi yang lebih tua, karena orang-orang tua pasti akan berbahagia kalau melihat anak-anak, cucu-cucu mereka bertumbuh kembang dalam gaya hidup yang takut akan Tuhan. Orang tua akan bahagia ketika mereka melihat anak cucu mereka bertumbuh kembang dalam ketaatan kepada Tuhan, dalam hormat dan kasih kepada Tuhan. Walaupun mereka, orang tua, tidak bisa lagi makan banyak, tidak bisa lagi makan yang enak-enak, ya. Orang tua kan begitu, makan sudah tidak bisa banyak, ya. Nah, kalau makan banyak-banyak, mudah sakit malahan, ya. Kalau makan yang enak-enak terus, mudah sakit juga. Jadi makannya secukupnya, dipilih minumnya yang sehat.
yang lebih membahagiakan daripada itu semua adalah ketika orang tua melihat anak cucu mereka bertumbuh kembang sebagai orang-orang yang takut akan Tuhan. Ketika anak cucu mereka bertumbuh kembang sebagai generasi yang takut akan Tuhan, itu menjadi kebahagiaan orang tua. Saudara yang dikasihi Tuhan, karena itu saya sampaikan kepada beberapa ibu-ibu guru sekolah minggu, ya, kepada Ibu Ana, kepada Ibu Dewi, kepada Ibu Beben. Saya sampaikan kepada mereka, ajaklah orang tua murid untuk ikut bersama-sama melayani Tuhan di lingkar pelayanan anak-anak, remaja, pemuda. Nah, satu waktu ajak bersama-sama dengan para murid untuk melayani Tuhan, untuk membangun persekutuan yang lebih akrab, yang lebih karib dengan Tuhan. Karena peranan kalian sangat berarti bagi orang tua murid, juga akan sangat berarti bagi anak-anak. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama saling support, saling mendukung. Nah, ketika kemarin saya lagi duduk di meja makan, habis minum kopi, ya, ibu yang datang dan dia berkata kepada saya, beberapa minggu yang lalu Pak Yusuf khotbah tentang satu keluarga membawa jiwa satu kepada Tuhan, maka akan terjadi penambahan jiwa yang lebih. Dan Ibu Yati berdoa kepada Tuhan, mohon Tuhan bimbing aku supaya aku bisa membawa jiwa kepada Tuhan. Dan dia cerita anaknya, cucunya, ya, menikah dan akan bersama dengan saya beribadah di gereja ini. Nah, itu menjadi kesukaan, menjadi sebuah kesukaan, menjadi sebuah hal yang menggembirakan dalam batin. Apalagi kalau kita semua jemaat Tuhan memikirkan, memperjuangkan, mendoakan anak cucu sekalian bergandeng tangan, beribadah bersama di tempat ini. Itu akan menjadi sebuah kebahagiaan tersendiri yang akan terjadi dalam hidup kita semua. Kita perlu berdoa kepada Tuhan untuk anak, mantu, putu-putu semua bergandeng tangan, beribadah di gereja ini, menyembah Tuhan dan belajar untuk melayani Tuhan sesuai dengan talenta masing-masing. Dan itu akan menjadi kesukaan bagi Tuhan, dan Tuhan akan memberikan sukacitanya kepadamu. Tanda yang khas yang Tuhan beri adalah hubungan antara Gembala Agung dengan kita domba-dombanya terjalin harmonis. Tanda khas yang pertama, domba-domba itu mendengar suara Sang Gembala Agung.
dan mengikuti segala berita, petunjuk, ajarannya. Nah, itu adalah semua tanda yang khas, ciri-ciri yang khas. Dan Tuhan berkata, aku memberikan kepada domba-dombaku hidup yang kekal. Mereka tidak akan binasa. Dalam genggaman tanganku bersama Sang Bapa, mereka aman sampai akhir. Tidak ada kuasa apapun yang dapat merebut mereka dari tanganku. Itu adalah sebuah jaminan yang Tuhan berikan kepada kita semua, domba-dombanya, anak-anaknya. Mari bersama bersyukur pada Tuhan untuk segala yang Tuhan sudah siapkan, untuk segala yang Tuhan sudah janjikan kepada seluruh keluarga muda. Persiapkan dirimu untuk dipakai oleh Tuhan secara spesial sesuai dengan talenta yang Tuhan berikan kepadamu. Dengarlah pesan-pesannya, aminkan dan lakukan saja. Tuhan pasti membuat hidupmu lebih bersukacita karenanya. Anda akan dipakai Tuhan memberkati anak-anak. Anda akan dipakai Tuhan memberkati orang tua kalian. Anda akan dipakai oleh Tuhan untuk memberkati lebih banyak orang di sekelilingmu melalui kesaksian hidupmu bersama Yesus Sang Gembala Agung. Anda akan dipakai Tuhan menjadi saksi Kristus yang cemerlang, saksi Kristus yang berkemenangan, saksi Kristus yang membawa berkat kerajaan Allah kepada semua orang yang berjumpa denganmu, yang bergaul denganmu, di mana saja, di mana saja. Saudara berkasih Tuhan, Tuhan berjanji kamu tidak akan binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Tidak ada kuasa apapun yang dapat merebut hidupmu dari genggaman tanganku. Itu adalah kebenaran yang hakiki yang dijanjikan oleh Tuhan untukmu dan untukku. Karenanya mari bersama keluarga-keluarga muda, persiapkan dirimu untuk bergerak bersama Sang Gembala Agung Yesus Kristus. Dan kepada para Bapak Ibu yang usianya sudah 50 tahun ke atas, Anda punya anak, punya mantu, punya cucu, ajaklah mereka datang dekat kepada Tuhan. Perkenalkanlah mereka kepada Gusti Yesus Sang Gembala Agung. Bawalah mereka dengan kasih. Bawalah mereka dengan keteladanan. Bawalah mereka dengan tindakan yang penuh kasih dan hormat. Dan saya percaya mereka akan dijamah Tuhan dan mereka
bersama-sama denganmu memuliakan Tuhan dan menjadi saksi Kristus yang penuh kuasa Allah, penuh kasih Allah, penuh berkat kerajaannya, dan nama Tuhan dimuliakan. Banyak jiwa akan diselamatkan melalui kesaksian hidupmu. Ya, puji Tuhan. Pagi hari ini kita akan bersama-sama bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus melalui perjamuan kudus. Dan bawalah keluargamu dalam doa kepada Tuhan. Bawalah anak cucumu kepada Tuhan. Minta kepada Tuhan kairos waktu Allah untuk menjamah anak cucunya. Dan bawalah mereka kepada Tuhan, mendekat kepadanya. Melalui perjamuan kudus di pagi hari ini, bawalah mereka kepada Tuhan, sebut namanya. Tuhan, selamatkanlah anak dan cucuku. Gembalakanlah mereka ya Tuhan. Aku mau menjadi teladan bagi mereka. Aku mau menjadi kepanjangan tangan daripadamu untuk melayani mereka. Bentuklah hidup mereka menjadi generasi bintang Indonesia yang diberkati Tuhan dan dipakai Tuhan menjadi berkat bagi keluarga, menjadi berkat bagi gereja, menjadi berkat bagi nusa dan bangsa. Di tangan Anda sudah ada anggur dan roti, tosti. Kalau belum ada, Anda bisa ke meja tamu di dekat pintu untuk mendapatkannya. Masing-masing di kursi Anda telah tercatat ayat-ayat spesial untuk Anda pribadi. Bacalah, renungkan, dan aminkan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Dia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Roti di tangan kita. Kita angkat roti di tangan kanan kita, dan roti yang kita tunjukkan kepada Tuhan, dan segera kita makan bersama adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kita makan bersama.
Kita runjukkan cawan anggur kepada Tuhan. Bukankah cawan anggur yang daripadanya kita akan segera minum bersama adalah persekutuan dengan darah Yesus dalam nama Tuhan Yesus. Angkat wajah dan tanganmu, sembah dan syukur kepada Tuhan. Haleluya, 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 firman-Mu atas kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus untuk perjamuan kudus yang telah Kau buka kesempatan bagi kami untuk membawa doa bagi anak, mantu, cucu, orang tua kami. Kami bawa mereka kepada-Mu. Mohon Tuhan jamah dan pakailah kami menjadi teladan yang baik bagi anak, bagi mantu, bagi cucu,
jadikanlah kami saluran berkat Tuhan bagi orang tua kami, agar semuanya, seluruh anggota keluarga kami menemukan kasih Yesus melalui tutur kata kami, melalui perbuatan kami, melalui sikap hidup kami. Jadikanlah kami saluran kasih-Mu, saluran berkat-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama-Mu yang kudus Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, kita akan mendengarkan pengumuman pada pagi hari. Jemaat GBT Kristus Pelepas Cabang Sukun yang terkasih, bagi jemaat yang rindu untuk tetap menabur, kami sungguh menghargai pemberian jemaat dalam membantu kebutuhan pelayanan yang besar di tempat ini. Untuk persembahan persepuluhan, kolekte 1, kolekte 2, dan renovasi atau jenis persembahan yang lain bisa dibawa ke gereja setiap hari dengan cara masing-masing persembahan dimasukkan dalam amplop dan masing-masing amplop ditulisi jenis persembahan seperti tersebut di atas. Lalu, masukkan ke kotak persembahan yang sudah disediakan di gereja. Selamat ulang tahun kepada Saudara Paidi, anak Alex Nathanael, Ibu Suminah, Bapak Yendi Trio Laksono, anak Mozella Putri Wicaksono, Bapak Slamet. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Amsal 3 ayat 2. Gembala sidang, pengurus gereja, serta seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Bantuan doa untuk pemulihan kesehatan dan lanjut usia. Ibu Mariam, Bapak Sutikno, Ibu Tamin, Ibu Rahel, Ibu Tris, Bapak William, Ibu Sukadi. Ibadah sekolah minggu diadakan setiap hari Minggu pukul 9 pagi secara tatap muka di gereja. Selamat atas kelahiran putri dari Bapak Bayu Pambudi Agung Kurniawan dan Ibu Sarila Silvi Chania bernama Ayura Johana Kurniawan, lahir pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 secara normal. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Keluarga Bapak Nono MA dan Ibu Idarawati mengundang seluruh jemaat GBT Kristus Pelepas Cabang Sukun dan murid-murid sekolah minggu serta remaja GBT Kristus Pelepas Cabang Sukun untuk berkenan hadir dalam acara resepsi pernikahan dari Saudari Ruth Sinta Ambarwati dan Saudara Hutama Putra Sanjaya pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 pukul 10 hingga pukul 1 siang bertempat di Gedung Serbaguna RW 06 Jalan Pelabuhan Bakauheni 58 Urung-Urung dekat SMK 11 Kelurahan Bakalan Kerajaan Kecamatan Sukun Kota Malang. Atas perhatian, doa restu dan kehadiran Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kami mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Jadwal pelayan Tuhan Badaraya Minggu WL, Ibu Sasi Andriana, singer remaja, pemain musik Bapak Lukas, Bapak Priyo, Bapak Agung, Bapak Henok, dan Saudara Yohanes. Baik Bapak Ibu, itu pengumuman yang sudah disampaikan. Atas nama Pengurus Gereja seluruh jemaat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Isa, kepada seluruh pelayan Tuhan yang sudah bertugas pada pagi hari ini. Juga terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu pada saat ini ya, di kemudian hari nanti kita akan tetap bertemu bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan.
Bapak Ibu, saya undang Utama, Sinta, dan Kesha maju ke depan. Ya, untuk doa penutup dan doa berkat kami serahkan kepada Bapak Bupati. Kita akan mendukung doa untuk Tama dan Sinta yang sudah diberkati Tuhan dalam keluarga mereka beberapa waktu yang lalu, dan bersama keluarga ayah, ibu mereka, ya, Pak Nono dan Ibu Nono, mereka mengundang kita sekalian minggu depan ada acara resepsi syukur atas rumah tangga yang sudah dibangun di hadirat Tuhan oleh Sinta dan Tama. Kita akan berdoa bersama-sama agar Tuhan memberkati dengan kesehatan yang prima. Tuhan menjagai mereka sekeluarga dengan pasukan malaikatnya. Seluruh acara yang akan dihelat dalam resepsi pernikahan mereka minggu depan, ya, resepsi syukur atas pernikahan mereka berjalan lancar di dalam berkat Tuhan, sehingga semua yang hadir menikmati kasih Tuhan dengan penuh sukacita. Mari kita bangkit berdiri, arahkan tangan kananmu ke depan, dan mari kita berdoa. Haleluya. Bapa surga, kami bersama jemaat Tuhan berdoa untuk Bapak Ibu Nono, untuk Sinta dan Tama, juga Kesha, untuk memohon kasih sayang-Mu, memohon hikmat-Mu, memohon bimbingan-Mu atas acara yang akan dihelat bersama keluarga dalam pertolongan kasih Tuhan, dalam pertolongan kuasa Tuhan, sehingga acara resepsi tersebut nanti dipakai Tuhan menjadi kawasan hadirat Tuhan, kawasan sukacita Tuhan. Setiap orang yang hadir, yang mengikuti acara jamuan dalam resepsi pernikahan Tama dan Sinta, mereka seluruhnya menikmati kasih, kuasa, dan sukacita Tuhan. Semua acara berjalan lancar dalam berkat Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan, tambah-tambahkan hikmat-Mu bagi Tama dan Sinta untuk membangun keluarga mereka di jalan Tuhan, dan keluarga mereka menjadi saksi Kristus yang membawa damai kepada semua orang. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa juga bagi jemaat Tuhan yang berulang tahun pada pekan ini. Tuhan memberkati. Berdoa bagi semua pelayan Tuhan yang sudah melayani di pagi hari ini. Tuhan berkati mereka semua. Berdoa bagi bangsa dan negara. Kami berdoa untuk Bapak Presiden Jokowi, wakilnya para menteri, TNI dan Polri, juga para medis yang berjuang bagi kesehatan bangsa. Tuhan memberkati dengan hikmat-Mu, bimbingan-Mu, penjagaanmu atas hidup mereka. Berdoa pula bagi Bapak RW 6, Bapak RT 3, di mana gerejamu berada. Tuhan memberkati beliau-beliau dengan hikmat dan kasih-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk tetangga sekeliling gereja. Tuhan lawat dengan kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Akhirnya saudara semua yang dikasih Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat yang berkelimpahan
dari Bapa surga, kasih karunia dari Sang Putra Yesus Kristus memenuhi hidupmu dan menjadikan dirimu sebagai saksi Kristus yang cemerlang, saksi Kristus yang diberkati Tuhan. Dan kiranya persekutuan penghiburan Roh Kudus menyegarkan pengharapanmu dan imanmu sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua gerejanya dimuliakan kekal selama-lamanya dalam kerajaan sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.